rasio ya? Iya. Oke, sebentar. Rasionya mulai dari halaman berapa? Dari halaman 12. 12. Halaman 12. Sebentar. 12-nya dari atas ini Iya, atau langsung yang bawah? yang di atas. Yang di atas. Ini. Ini rasio dari soal-soal berikut ini dari A sampai C. Yang pertama yang A, dia berlari 100 meter dalam waktu 12,5 detik. Jadi temukan rasionya dia berlari dalam satuan meter per detik, meter per second. Oke, berarti tinggal dimasukin karena dianya minta meter per second, artinya jadi 100 meter per 12,5 second kan? 2,5 second. Nah, oke, 100 dibagi 12,5. Kalau misalnya dibagi atau disederhanain, jadi berapa ini? Dibagi 5, Bagi 5 jadi 20, mm-mm, 12. Bentar. Ini 10. 2,5. 2,5. Iya. 2,5 second. Oke, ini masih bisa lagi enggak? Kalau misalnya langsung dibagi 20 bagi 2,5 bisa? Hitungnya bisa? Kan kalau pecahan gitu kan bisa dicari value-nya pakai pembagian ya. Coba 20 dibagi 2,5. Hasilnya 8. Hasilnya 8. Ya, betul. Jadi jawabannya 8 meter per second. Oke. Jadi ini kalau disederhanain terus sama kita nanti dapatnya 8 meter per second. Sudah nih, yang A? Sudah. Sudah. Oke, kalau yang B juga sama, tapi dia satuannya 1 mili, yang $1, sedangkan dia mintanya rasio harganya dalam satuan dolar per liter ya. Iya. Nah, ini dijadiin liter dulu sama Satya, dari mili ke liter. Apa? Naik 1000. Naik 1000, betul. Jadi 0,375. oke, karena mintanya dolar per liter, berarti 6-nya di atas di 0,375. Nah, ini hitungnya kayak tadi lagi ya. 6 bagi 0,375 itu 16. 16 Iya. ya. Iya. Jadi jawabannya 16. Jadi kalau dalam liter dia harganya nanti jadi $16. Oke, sudah? Sudah. Sudah. Kalau sudah, yang C-nya boleh dicoba dulu sebentar sama Satya. Miss, itu Nanti maksudnya kalau Miss. bingung boleh tanya. Miss, Oke, ya. itu kan ada 600 km sama 10 km, itu pakainya yang mana? Oke, calculate the rate of petrol consumption using your answer in liter per. Oh ya, oke.
Nah ini kan tadi karena dia cuman dolar per liter, sekarang liternya per 10 km ya. Iya. 75 liter per 600 km mau kita jadiin liter per 10 km gini kan. Iya. Ya, dari 600 ke 10 itu dibagi berapa? 600 bagi 60. Bagi 60, berarti biar adil atasnya juga dibagi 60, jadi 75 bagi 60. 1,25. oke, dah. Karena dia mintanya liter per 10 km, berarti jawabannya 1,25 per 10 km. Nah, jawabannya sampai sini aja. Iya. Oke. Gitu. Oke, bentar ya. Sheila, halo. Sheila sudah join? Ya. Kalau terakhir belajar apa Sheila di sesi sebelumnya? Kecepatan. Oke, hari ini mau belajar kecepatan lagi atau materi lain? Kecepatan aja. Kecepatan aja, oke. Berarti yang 4 ya kalau nggak salah dulu. Ada buku Y5-nya berarti? Ada, oke. Buku Y5-nya udah dibahas sampai halaman berapa sih, Wak? Aja dulu ke nomor 4-nya. Nomor 4-nya soalnya kuda mampu berlari sejauh 90 meter dalam waktu 5 detik. Dan kanguru mampu berlari sejauh 60 meter dalam waktu 3 detik. Hitunglah kecepatan per detik. Oke. Kita mintanya kecepatan per detik. Jadi rumus kecepatan itu nih ya, ada di sebelahnya. Kecepatan itu jarak dibagi waktu. Berarti kita cari dulu satu-satu kecepatannya si kuda sama kecepatannya si kanguru. Oke, tadi kan rumusnya jarak dibagi waktu. Jadi juga jarak bagi waktu. Tinggal kita masukin. Berarti kalau kuda 90 meter per 5 detik, ya kan? Sedangkan kalau kanguru 60 meter per 3 detik. Oke, ini kan masih belum rapih. Jadi sama Sheila dibagi dulu, dicari hasilnya. 90 dibagi 5 dan 60 dibagi 3. Bisa caranya? Bisa, oke. Cari dulu yang kecepatannya kuda sama kecepatannya kanguru. 90 bagi 5 sama 60 bagi 3. Nurin, halo Nurin sudah join? Udah, oke. Nurin terakhir buku dan 2-nya sudah sampai mana? Kalau kemarin kan minggu lalu udah sampai halaman 10. Ini dari terusin ke halaman berikutnya atau belum? Yang nomor 1. Yang nomor 1 ini udah dikerjain? Belum. Oh belum semua atau belum beberapa aja? Enggak. Ini belum semuanya dari nomor 1 sampai 12? Enggak, ada yang beberapa udah. Oke, sampai nomor berapa udahnya? 6. Sampai nomor 6, oke.
Jadi hari ini mulai dari nomor 7, ini perintahnya suruh mengubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Masih ingat caranya? Jadi misalnya 8/5, ini ngerjainnya 8 bagi 5, dan seterusnya. Untuk kasus-kasus seperti nomor 8, nomor 9, 10, ini boleh sama Nurin dijadiin pecahan biasa dulu, baru dibagi, kayak nomor 7, 8 bagi 5, nanti dapat hasilnya dalam bentuk desimal. Masih ingat cara ngubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Ingat. Oke, kalau gitu boleh dicari dulu sama Nurin mulai dari nomor 7. Nanti kalau ada yang bingung boleh tanya gitu ya. Nanti kita cek. Oke. Oke. Buat subjek yang contoh yang ini sudah dibaca, bisa? Sudah. Dan bisa dipahami yang ini? Bisa. Oke, jadi ini perlu dijelasin lagi atau kita lanjut aja ke yang sebelahnya? Jelasin lagi. 13 Juni 2018, Cheryl itu menukar 800 euro dengan 1.256 Singapura dolar. Oke, berarti kita temuin dulu rasio konversi pertukarannya. For significant kita lihat di sini, kalau misalnya 800 euro itu setara dengan 1.256 Singapura dolar. Berarti kita mau cari rasionya 1 euronya itu berapa Singapura dolar gitu ya. Oke, berarti caranya tinggal 1.256 dibagi 800, sehingga kita tahu bahwa 1 euronya itu 1 euro senilai 1,570 Singapura dolar, sehingga pertukaran hasilnya itu 1,57 Singapura dolar tiap 1 euro gitu. Nah, ini kalau kebalikannya, kita mau cari 1 Singapura dolar itu berapa euro. Nah, ini caranya tinggal dibalik. Tadinya 1.256 dibagi 800, sekarang 800 dibagi 1.256. Dapat hasilnya 0,6369 euro. Ini sama dia udah diiniin ya, disederhanain jadi 4 angka di belakang koma, sehingga kita tahu rasio pertukarannya adalah 0,6369 euro tiap 1 Singapura dolar. Begitu. Nah, jadi ada soal keduanya, Cheryl menghabiskan 80 euro untuk hadiah ke keluarganya. Berarti buat temukan harga hadiahnya dalam mata uang Singapura dolar. Karena kita udah tahu nih rasionya, kita mau ubah dari euro ke Singapura dolar. Jadi kan kita tahu 1 euronya itu 1,570 kan. Iya. Nah, tinggal dikaliin sama harga si hadiahnya. Berarti 80 dikali 1,57, dapatlah hasilnya 125,660. Oke, 60. Oke, sampai sini ada mau tanyain dulu? Tidak. Oke. Nah, ini sebelahnya ada soal. Oke, nah ini
Kayak tadi lagi, bedanya ini beda mata uang. Yang satu renminbi, yang satu Singapura dolar. Dia mau tuker. Oke, temukan exchange rate between renminbi and Singapura dolar. Berarti kita mau cari, kalau gini bentuknya berarti kan satu RMB itu berapa SGD gitu ya. Kita tulis kalau misalnya 2874 wait. Miss, Ya, itu yang 1 RMB itu yang bagian I-nya ada 2. bentar. Ini bukannya. Kalau yang di sebelumnya kan dia 1 euro 1,570 SGD ya. Iya, Jadi dia tulisnya gini kan. iya, Berarti maksudnya dia 1,57 SGD tiap 1 euronya gitu kan. iya. Per euronya itu nilainya 1,57 SGD. Berarti kalau yang ini nanti kita mau cari per RMB-nya itu nilainya berapa SGD gitu kan. Iya. Ya, berarti 2874,21 RMB itu kan sama dengan 600 SGD. Nah, berarti buat 1 RMB-nya sama dengan, nah ini berarti kan ke sini ya. Jadi 600 per 2874,21. Ini sama dengan berapa? 0,26875301139. Oh oke, bentar. Itu berapa angka di belakang koma? Hmm, 4. Oh itu udah 4. Jadi 0,2088. 0,2088 iya. 0,2088 jadi SGD-nya tiap 1 RMB gini kan? Iya. Iya. Oke. Tiap 1 RMB dapat 0,2088. Nah, yang ini, yang I2 ini tinggal kebalikannya. Berarti kan tadi kita 600 dibagi 28,21. Berarti sekarang dibalik 2874,21 dibagi sama 600 4,79035. 4, ya kita jadiin kayak tadi aja 4 angka di belakang koma jadi 4,7903. 4,790 ya. Kalau belakangnya si 3 ini 5, ini boleh 3-nya boleh naik boleh turun ya. Iya. Ya jadi bolehlah misalnya kita bikin ini RMB per SGD. Oke, kita dapat rate masing-masing. Untuk 1 RMB dapat 0,2088 SGD, untuk 1 SGD dapat 4,7904 RMB. Oke, jadi bisa dikerjain yang B-nya. Kita mau ngubah dari SGD ke RMB, berarti dikali sama yang mana? 0,2088. Dikali sama yang 4,790. nah, karena kita kan mau ngubah SGD ke RMB ya. Iya. Jadi kita harus tahu dulu 1 SGD itu nanti dapat berapa RMB kan? Iya. Nah, ini angka yang atas nih, tiap 1 SGD nanti dapat 4,7904. Jadi kita kaliin sama dia
8,50 dikali 4,7904. Oke, hasilnya 40,7184. bentar 4,7904 40,7184. Iya, 40,7184. Ya, udah 4 angka ya di belakang koma ya. Iya. Iya, oke, sip. Ini karena tadi kita udah duluan 4 angka, jadi udah berarti sampai sini jawabannya mata uangnya oke, AR gitu. Oke, itu ada yang mau ditanyain dulu? Tidak. Enggak, oke. Nah, yang ininya, yang bawahnya boleh dibaca-baca dulu lagi sama Satya. Nanti aku balik lagi ya. Iya. Oke, bentar. Kalau Silas sudah yang nomor 4-nya udah ketemu. Kecepatan kuda dan kanguru. Ya, kudanya kecepatannya berapa Sila? Kudanya 8 meter per detik. Bentar, 8 apa 18? Ah, Ketinggalan 18. 18 meter per detik. Oke, jadi tiap 1 detik dia bisa berlari sejauh 18 meter. Nah, kalau misalnya si kanguru 2 meter per detik. 60 dibagi 3, 6 bagi 3, 2. Tapi karena kita soalnya 60, jadi 20 meter per detik. Oke, setelah kita dapat kecepatan masing-masing antara si kuda dan kanguru, berarti kita bisa menyimpulkan siapa yang lebih cepat, apakah kuda atau kanguru? Kanguru. Oke, jadi kanguru lebih cepat. Gitu. Oke, sudah ditulis semua jawabannya, Sila? Sudah. Oke, Sila boleh lanjut ke halaman berikutnya. Ini tentang kecepatan dengan hubungan jarak dan waktu, membandingkan dua kecepatan yang satuan waktunya berbeda. Kita lihat contoh soalnya. Di jalan raya, Takoyashi memacu motornya dengan kecepatan 1,2 km per menit. Sedangkan mobil Aikan melaju dengan kecepatan 78 km per jam. Tentukan antara motor dan mobil, manakah yang lebih cepat? Oke, jadi karena kita mau membandingkan dua kecepatan ini, otomatis mereka nggak boleh kalau satuannya beda gitu kan. Jadi kita harus ngubah entah yang menit ke jam atau dari jam ke menit. Cara yang pertama, ini kita misalnya mau samain sama-sama kecepatannya itu per jam. Berarti yang belum per jam kita ubah. Di sini yang masih belum jam itu yang ini kan 1,2 km per menit. Oke. 1,2 km per menit artinya dalam waktu 1 menit dapat menempuh jarak berapa kilometer? Dari kata-katanya 1,2 km per menit artinya dalam 1 menit bisa menempuh jarak 1,2 kilometer. 1,2 km 1 menitnya. Jika dinyatakan dalam kecepatan per jam, maka berapa kilometer jarak yang ditempuh dalam waktu titik menit?
Kita lihat di sini kalau 1 menit, iya benar ya, 1 menit itu 1,2 kilometer. Kita mau jadiin di sini kan 1 jam itu sama dengan 60 menit gitu ya. Nah, jika kecepatannya 1,2 km per menit dinyatakan dalam per jam, maka caranya, nah, ini caranya gini, kan 1,2 km per 1 menit. Kita mau jadiin kilometer per jam. Oke, 1 jam itu 60 menit gini kan. Iya. Nah, tapi kalau saat ditanyanya 1 menit berapa jam? 1 menit sama dengan, ya dibalik, 1/60 jam. Oke, begini. Berarti kita dibagi 1 menit itu kan 1/60 jam. Nah, ini 1,2 kilometer. Tetap ya, kilometer. Nah, cuman menitnya aja nih. Menitnya jadi jam, jadi 1/60 jam. Oke, tadi ini bentuknya begini. Kita ubah ke dalam bentuk pembagian. Jadi 1,2 dibagi 1/60. Kalau sila ingat pembagian pecahan, berarti kan kita balik ya. 1,2 itu kan 12/10 nih. 12/10 dikali 60/1. Coret nih 0 sama 0. Tinggal 12 dikali 6 hasilnya. Bisa 12 kali 6. 12 dikali 6. Hmm, 72 kilometer per jam. Oke. Berarti kalau dilihat ini kan prosesnya. Besok kalau ditanyanya menit ke jam, ini kan waktunya doang yang berbeda. Berarti tinggal dikaliin 1,2 dengan 60. Nanti hasilnya dapat 72 km per jam. Ini sudah ditulis? Sudah. Karena kecepatannya motor itu tadi kita dapat 72 km per jam dan kecepatan mobil 78 km per jam, maka siapa yang lebih cepat? Motor atau mobil? Mobil yang lebih cepat gitu. Oke. Nah, itu tadi kalau misalnya kita ngubah dari menit ke jam. Sekarang gimana kalau misalnya kita samain semua waktunya dalam waktu per menit? Oke, caranya kayak gini. Tadi kan 78 km per jam nih yang masih dalam bentuk jam, mau kita jadiin ke menit. Artinya 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Dapat menempuh jarak 78 km. Jika dinyatakan dalam kecepatan per menit, maka berapa kilometer jarak yang ditempuh dalam waktu? Oke, karena kita mau cari per menit, berarti kita mau cari jarak yang ditempuh dalam 1 menit gitu kan? Per menit itu kan nanti 1 menit. Nah, ini boleh nih pakai cara ini. Kalau tadi sudah paham konsepnya, ini dengan cara diagram. Jadi 78 km itu untuk 60 menit untuk 1 jam. Berapa kalau misalnya kita mau cari 1 menit? Nah,
dari 60 jadi 1, berarti kan dibagi 60 ya. 60 bagi 60 1 ya kan? Iya. Nah, jadi atasnya juga kita bagi 60. Oke, berarti untuk mencari jawabannya tinggal 78 dibagi 60. Nah, ini hasilnya koma-komaan. Bisa Sila cara ngitungnya? Enggak. Oh, bentar. 78 bagi 60. 78 bagi 60. 7 bagi 60 kan nggak bisa. Berarti kita pakainya 78 dibagi 60. Yang mendekati 60 kali berapa? Yang mendekati 78. Kita cek. 60 kali 1 kan 60 ya. 60 kali 2 berarti 6 kali 2 12, karena ini 60 120. Yang paling dekat sama 78 adalah 60 kali 1. Berarti tulis 1 di sini. Terus 60 kurangi. Nah, tinggal dikurangin biasa. 78 dikurangi 60. Berarti jadi 1, ini jadi 8, 18 ini. Terus kasih koma di atas karena 18 kan sudah lebih kecil ya daripada 60. Ya kan? 18 itu nggak bisa dibagi 60. Kita pinjam 0 setelah menambahkan koma. Oke. Sekarang 180 dibagi 60. Karena ada nolnya masing-masing, kita lihat aja depannya. 18 dibagi 6 bisa? 6 kali berapa yang hasilnya 18? Tiga. 6 kali 3. Udah, berarti dapat jawaban kita 1,3 km per menit. Itu kecepatannya. Nah, kita bandingin sama si kecepatannya motor yang 1,2 km per menit. Motor 1,2, mobil 1,3. Berarti siapa yang lebih cepat? Mobil. Mobil, tetap mobil. Oke, jadi mau dia diubah satuannya ke per menit atau per jam, tetap aja hasilnya sama. Yang lebih cepat adalah si mobil. Oke, udah ditulis nih Sila jawabannya? Udah. Oke, sebentar ya. Buat Nurin sudah mengerjakan sampai nomor berapa? Mm-mm. 10. Sampai nomor 10. Oke. Kita cek dulu Nurin dari nomor 7-nya. Jawabannya Nurin berapa? 8/5 sama dengan 0,6. 0,62. bentar kan 8 dibagi 8 bagi 5 kan bisa ya, dia kan 8 bagi 5 karena kan 8 lebih besar daripada 5 gitu kan. Yang mendekati adalah 1 gitu kan, karena 1 kali 5 5. Terkecuali Nurin boleh tambah 0 di atas kalau yang di dalam ini lebih kecil, misal 4 dibagi 5 begitu. Oke, nah ini 8 bagi 5 berarti yang paling kecil itu 1 kali 5 5 kurangi 8 kurang 5 3. Ini baru boleh tambah koma untuk pinjam 0 sehingga 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, ini jawabannya jadi 1,6 begini. Oke, kalau yang nomor 8-nya Nurin bisa dapat jawabannya? Oh enggak, belum? Atau sudah? Bentar, nih kita bahas dulu yang
nomor 8 ini gampangnya gini. Boleh dijadiin pecahan biasa kayak tadi yang aku suruh, misalnya 2 kali 7 14, 14 tambah 1 kan 15. Jadi 15 bagi 2, 15 bagi 2 kan yang mendekati 7 gini ya. 7 kali 2 14 kurang 1, karena satunya sudah lebih kecil, Nurin boleh kasih koma, pinjam 0, sehingga 10 dibagi 2 sama dengan 5, gini kan, 7,5. Oke, sama dengan yang nomor 9, itu tanda sekalian, nomor 9 itu 4 3 per 5, berarti jadiin pecahan biasa, 4 kali 5 20, 20 tambah 3 23, 23 dibagi 5, yang mendekati kayak tadi lagi 4 kali 5 20, kurangi 23 kurang 20 kan 3 gini ya, kasih koma supaya bisa pinjam 0. Ingat pinjam 0 itu kalau dia angkanya lebih kecil dari si yang di luar sini. 30 bagi 5 sama dengan 6, sehingga desimalnya adalah 4,6. Oke, terakhir yang 15 per 8, kalau diubah ke pecahan biasa, berarti 1 kali 8 8, 8 tambah 5 13, 13 dibagi 8, yang mendekati 1, 1 kali 8 8, kurangi, kan sisanya 5 nih, nah koma, nah ini kita pinjam 0, 50 bagi 8 yang mendekati itu 8 dikali 6, kan? 8 kali 6 itu kan 48 nih. Ya, terus kurangin. Ternyata dia masih ada nih sisanya 2. Karena kita udah pinjam koma, boleh dikasih 0 lagi, sehingga 20 bagi 8 yang mendekati adalah 2, 16, terus dikurangin sampai terakhir dia nanti 40, sehingga hasil desimalnya adalah 1,625. Itu. Oke, sampai sini Nurin ada mau tanyain dulu tentang desimalnya, ada mau tanyain dulu Nurin? Enggak. Oke, buat Safia dan Sheila, nanti habis ini masih ada sesi lagi ya, di jam 9, boleh join ke link yang sama di jam 9. Oke, jadi Ini skornya berapa? Namanya, kenapa? Poinnya berapa? Oh, poinnya 30 masing-masing. Feedbacknya? Feedbacknya boleh nanti aja aku kasih Oke. di sesi berikutnya ya. Oke, sip. Bye. Boleh join lagi di sini jam 9. Oke, bye-bye. Thank you ya. Oke, halo. Halo. Oke, nah, contoh 11-nya sudah dibaca? Sudah. Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, ini masih perlu dijelasin lagi atau enggak? Belum. Yuk. Jadi teknisi menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 3 jam. Dan biayanya itu tiap jamnya ini 84 ya? Iya. 84 setiap ya. Kita harus cari berapa bayarannya per jam. Oke. Nah, ini solusinya. Kalau kita mau cari per jamnya berapa, berarti di sini kan katanya untuk 3 jam. 3 jam itu dia 3 jam dia minta bayarannya $84. Jadi berapa untuk 1 jam? Itu kan, nah tinggal 84 dibagi 3, hasilnya adalah 28 dollar per hour. $28 per jam. Ini adalah biaya per jamnya. Jadi ketika ada tawaran kerja lagi yang membutuhkan waktu 4,5 jam untuk selesai,
Maka berapa yang harus kita bayar berdasarkan harga bayarannya per jam. Berarti tinggal masukin per jamnya, kan tadi dia minta 28 dolar Itali, sama waktunya dia bekerja adalah sebanyak 4,5 jam. Jadi 28 dikali 4,5, dapat jawabannya adalah 126 dolar. Oke, begitu. Di contohnya kita lihat yang latihan soalnya di bawah. Yang A, Oke, yang A15. oh udah dicari 15. Iya. Dibayar 120 dolar untuk 8 jam. Oke, jawabannya tadi berapa? 15? Iya. 15. Ini caranya Dibagi oke, siapa dibagi siapa? 120 bagi 8. 120 dibagi 8, yang betul. Oke, dapat jawabannya adalah 15 dolar. Nah, terus yang B-nya sudah dijawab. Yang B itu kalau bekerja 5 jam on Sunday, berarti kan weekend ya. Iya. Di sini dia kasih clue, di weekend dia bayaran per jamnya itu 2 kali lipat dibanding hari kerja, dibanding weekday. Berarti kalau 2 kali lipat dari weekdays, artinya weekendnya berapa per jamnya? Kan weekend itu tuh 2 kali dari weekdays. Bayarannya gini kan? Nah, tadi kita dapat weekdays-nya itu 15 dolar kan per jamnya? Iya. Berarti 2 kali 15, 30. 30. Jadi kalau weekend dia bayarannya lain, 30 dolar per jam. Ini kalau weekend. Karena dia yang D itu pertanyaannya di hari Minggu, berarti kan dia weekend nih. Jadi yang dikalikan dengan 5 itu bukan 15, tapi si 30. 30 dikali 5 hasilnya 150. 150 dolar. Oke. Ini bayarannya di hari Minggu. Gitu ya. Jadi hati-hati bacanya, karena di sini bilangnya weekend itu 2 kali lipat dari hari weekday. Jadi weekendnya 2 kali 15, 30. Oke, bisa yang ini? Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak. Enggak? Enggak. Oke. Ini itu halaman 13. Berarti selanjutnya halaman 14 yang ini ya. Iya. John dan Azit, tujuannya itu adalah mengepek kardus-kardus di pabrik. Oke, nah bayarannya, John's average rate of packing is twice as fast as, kecepatan dia ngepacking si John itu rata-ratanya 2 kali dari si Azit, twice as fast as Azit. John and Adit can pack 108 boxes in 4 hours altogether. Jadi John sama Adit ini bisa mengepek 108 kardus dalam 4 jam secara bersama-sama. Kita di sini pertanyaannya, temukan kecepatan rata-rata si Adit mengepek dalam waktu 1 jam per hour. Oke, kita misalin kalau Adit itu kecepatan mengepeknya adalah X kardus per jam. Oke, berarti kalau misalnya John, di sini kan katanya John itu kecepatannya 2 kali ya, twice. Berarti 2 kali dari si Ajit. Berarti karena Ajitnya itu kita misalin X, berarti Johnnya 2X boxes per hour. Oke.
kita misalkan di sini kan jangan lupa katanya the number of boxes packed in 4 hours. Berarti dalam waktu 4 jam itu totalnya kan tadi 108 boxes. Oke, berarti kalau kita nyari nih per jam, 1 jamnya aja, berarti kan punyanya Ajit tambah punyanya John, berarti X plus 2X, kecepatannya adalah 3X, berarti 3X boxes per hour. Oke. Nah, sehingga kalau misalnya kita mau cari dalam 4 jam, berarti tinggal 4 dikali 3X gitu kan. Karena dalam 1 jamnya mereka bisa nyelesain 3X boxes. Oke. Berarti 4 dikali 3X sama dengan 12X. Untuk mencari X-nya aja, berarti kan 12X itu kan artinya 12 dikali X. Berarti untuk mencari X-nya aja 108 dibagi 12. Hasilnya adalah 9. Tadi X itu melambangkan siapa? X itu melambangkan kecepatan si Ajit membungkus dalam waktu 1 jam. Jadi kita udah dapat jawaban kita. Si Ajit itu kecepatan nge-packingnya adalah 9 box per jamnya. Begitu. Oke, jadi yang ini kita pakai permisalan. Misalkan Ajitnya itu X box, berarti si John-nya itu karena 2 kali, berarti 2 times X, 2X. Berarti dalam 1 jam mereka berdua, X tambah 2X, 3X. Sehingga kalau misalnya ditanyanya 4 jam, tinggal dikali 4. Dapatlah 12X. Karena tadi katanya 4 jam itu selesai 108, berarti 12X sama dengan 108. X-nya adalah 9. Oke, bisa dipahami yang ini? Bisa. Bisa? Oke. Yang try it yourself di bawah ini boleh dicoba dulu sebentar sama Satya. Nanti aku follow up ya. 60 bagi 5. Oh udah? 60 bagi 5? 12. Okay, 3 times as fast as that of different decision can reach 60 more pages than Sai in 5 hours. Find Sai's average trading rate in pages per hour. Wait. Katanya Susan itu kecepatan rata-ratanya 3 kali dari si Chai kan? Ya, Susan can read 60 more pages than Chai in 5 hours. 50 more pages than Chai in 5 hours. Find Chai average reading rate in pages per hour. Oke. Kira-kira kalau dibikin itu jadi kayak gini. Susah times C. Jadi oke, ini kita boleh combine dulu. Sebentar, 5 hours. 50 more pages than Chai in 5 hours. Kita belum tahu berarti kan si Chai-nya itu berapa. Oke, kita buat dulu soalnya biar sama. Ini kita jadiin karena kita mau carinya Chai dulu, berarti C itu kan S dibagi 3, yang ini C itu adalah S dikurang 60 sama dengan C ini ya. Oke, bentar, kita lihat dulu lagi sebentar ya. The Susan can read 60 more pages. Oh bentar, kita masukin aja yang ininya. Sorry. Kan tadi katanya Susan itu 3 kali dari Chai, berarti Chai itu Susan dibagi 3 ya kan. Kalau Susannya adalah 60 plus C, berarti C-nya kita ganti nih
jadi S per 3, berarti S sama dengan 60 plus S per 3. Ini kan kumpulin jadi satu-satu ya. Ini aljabar, berarti yang ininya pindah ke sini. S dikurangi S per 3 sama dengan 60. Ini kan S itu kan sama dengan 1 ya, berarti depannya Iya. kan 3 per 3 dikurangi 1 per 3 S sama dengan 60, berarti 2 per 3 S sama dengan 60. Artinya untuk mencari S-nya aja, si susannya aja, 60 dibagi 2 per 3. 60 dikali 3 per 2. Hasilnya jadi 90. 90, betul. Nah, susannya ini 90. Kita udah dapat nih susan 90. Susan 90. Kalau susannya 90, berarti kan tadi kita ketemu susannya itu 90. 3 kali C. 90 sama dengan 3 kali C. Berarti C-nya itu adalah 30. 30 pages. Find the everything for 5 hours. Oh bentar, ini 60 plus C-nya itu in 5 hours ya? Iya. Oke, berarti kita perlu cari per hour-nya dulu dong ya. Iya. Jadi untuk 1 hour-nya aja dia 60 plus C bagi 5 gini ya. Iya. Oke, nah ini biar gampangnya kita masukin di apa ya, 60 plus C kita ganti. Ini kan susannya, susan itu berarti 60 plus C bagi 5 untuk 1 jamnya. Berarti tinggal dimasukin yang tadi. Berarti satu-satu aja jadinya 60 kan bagi 5, 12 tambah C per 5 dalam 1 jam gini ya. Kalau disederhanain masing-masing dibagi 5 gitu kan. Iya. Ya, terus habis itu kita gantinya gimana ya biar mudah. C itu kan S bagi 3. Kalau misalnya S-nya tetap aja kita 3C, gampang nggak ya? Oke, karena dia di sini C-nya C per 5, kita coba aja pakai yang ini. S sama dengan 3C, jadi kita nggak usah ubah C-nya. Biar langsung dapat C, berarti S sama dengan tadi 12 C per 5. S-nya kita ganti 3C sama dengan 12 plus C per 5. Pindah 3C tambah C per 5 sama dengan 12. 3C tambah C per 5. C-nya kita keluarin, sama aja 3 dikali C dikali 3 tambah 1 per 5 sama dengan 12. 3 ditambah 1 per 5 jadi 3 tambah 1 per 5. 3 1/5. 3 per 5 atau 16 per 5 ya? Iya. 16 per 5C sama dengan 12. Berarti C-nya aja 12 kali 5 per 16. Hasilnya 12 dikali 5 60 per 16. 60 per 16 hasilnya 60 bagi 16 3,75. 3,75 kecepatannya per jam gitu.
4. Oke. Sudah nih? Sudah. Udah. Oke, bentar ya. Yang ininya boleh dicoba dulu praktisnya. Buat Sila, halo. Sila, halo. Iya. Oke. Bentar ya. Sila itu yang soal latihannya. Ini dia ada kecepatan dengan berbagai macam satuan, ada meter per detik, meter per menit, sama kilometer per jam. Yang pertama si mobil itu 300 meter per menit, mau kita jadiin ke paling gampang ke sebelahnya ya, yang masih sama-sama meter ya kan. Oke, 300 meter per menit. 300 meter per menit. 300 meter per 1 menit. Kita tulis begini berarti. 300 meter. Ini kalau misalnya mau pakai cara diagram, 1 menit. Nah, kalau misalnya 1 menit itu sama dengan berapa detik? Enam puluh. 60. 1 menit itu sama dengan 60 detik. Oke, berarti artinya 300 meter itu untuk 60 detik. Berapa kalau kita mau cari tiap 1 detiknya? 1 detiknya berapa gitu kan pertanyaannya. Nah, dari 60 ke 1 itu kan dibagi sama 60 gitu ya. Iya. Iya, berarti biar adil yang atasnya juga kita bagi 60. 300 dibagi 60 hasilnya 5. berapa? 5. Sama dengan 5. Iya, betul. Jadi kalau dalam detik itu 5 meter per detik. Oke, dah kita ganti lagi sekarang dari menit ke kilometer per jam. Nah, ini dua-duanya ganti nih ya. Meternya ganti, jamnya juga ganti. Oke, pertama kita lihat dulu di sini. 300 meter per 1 menit itu sama dengan berapa kilometer per jam. Oke, dari meter ke kilometer masih ingat naik berapa? Apa tangganya? Dari kilometer ke meter dia naik turun atau naik dari meter ke kilometer dia naik atau turun? Naiknya sebanyak berapa? Sekali doang? Nggak tahu. Nah, 3, 4, 5, 6, 7 kan AM, HM, DAM, M, DM, CM, MM. Nah, ini kalian mereview satuan panjang, konversi satuan panjang dari meter ke kilometer, berarti kan dia naik 1, 2, 3 kali ya. Dia naik 3 kali, tiap naiknya dibagi sama 10 gitu kan. Tiap naik 10 dibagi 10, berarti karena 3 kali naiknya berarti 10, 10, 10 jadi 1000. Oke, 300 dibagi 1000. Nah, yang bawahnya 1 menit itu kalau 1 jam 60 menit, berarti kalau 1 menit 1 dibagi 60. Oke, udah kayak gini kita ubah si per ini yang gede jadi pembagian 300 per 1000 dikali 1
karena ini 1/60 pembagian pecahan jadi dibalik 60. Oke, kalau sudah berarti tinggal di coret-coret nolnya. Ini 02 sama yang bawah, ya kan? 0 atas sama 0 yang di bawah ini, sisa 3 dikali 6 hasilnya 18. 18. Oke, 18 km per jam. Gitu, jadi diubah dulu meternya ke kilometer, dapat misalnya 300 dibagi 1000. Terus dari menit ke jam, 1 menit itu 1/60 jam. Karena ini meter per menit, kilometer per jam, berarti dibagi 300 per 1000 dibagi 1/60, jadi perkalian, berarti 300 per 1000 dikali 60 per 1. Dapatlah hasilnya 18 km per jam. Oke, itu untuk si mobil. Sekarang dilihat yang kereta. Nah, ini karena dia meter detik, mau kita jadiin meter per menit, berarti kan nggak berubah ya si meternya, boleh pakai cara diagram aja. 1 detik itu dia 35 meter. Oh sudah, oke, wait ya, nanti dicari 1 menit itu kan 60 detik. 60 detik berarti dapatnya berapa meter? Oke, dari 1 ke 60 kan dikali ya sila ya. 1 bisa jadi 60 kan, 1 kali 60 kan? Iya. Nah, tugasnya sila berarti tinggal 35 dikali 60. Pakai perkalian bersusun bisa? Bisa. Bisa, oke, boleh dihitung dulu 35 kali 60. Oke, bentar ya. Saatnya sudah sampai yang mana ngerjainnya? Sampai nomor 1E. 1E. Iya. Oke, bentar. 2 liter peanut oil cost $7 ya? Iya, Berarti? tujuhnya dibagi 2, Jadi 3,5. oke. B. Yang B 72. Yang B itu 7 betul. Yang C 47. 47. Ya, 80 ya. sama 4. Ya, betul. 100 lebih dari 4 ya, betul. Oke. Jadi 1 A sampai E nya selesai. Oke. Yang nomor 2 nya udah dicoba atau belum? Yang A-nya itu $23. Work 5 days a week and 8 hours a day. The daily rate is 184. Oke, caranya 184-nya dibagi 8. 184-nya dibagi 8, betul. Jadi hasilnya 23. 23 ya. 23 awal dolar. Oke, terus kalau yang B, dia 1 minggunya kan kerjanya 5 hari ya. Iya. Iya, 184 itu gajinya dia per hari atau per minggu? His daily. Per hari. Oke, berarti ini 5 hari itu berapa jadinya? Kalau Dikali. misalnya per hari ini 184, jadi dikali hasilnya
920. 920 dolar. Oke. Itu yang nomor 3-nya. Itu berarti berarti 270-nya dibagi sama 12. 270-nya dibagi sama, iya betul, 22,5. 22, betul. Oke. Terus yang B-nya caranya. Gak tau maksudnya. Oke, tadi kan kita udah ketemu harga untuk masang lantai per meter persegi ya. Iya. Ya, udah ketemu tuh harganya per meter persegi itu adalah 22,5. Iya. Berarti kalau kita mintanya 20 meter persegi, caranya 22,5 dikali 20, ya betul, 450. 450. Oke, ya. Dolar. Nah, oke. Yang nomor 4. Nomor 4 itu berarti 4A itu 225 km per 25 liter. 225 per 25, oke. 225 bagi 25 bisa ya? Kalau misalnya nggak yakin, boleh disederhanain aja dulu. 225 dibagi 25, 9. Dapat 9 ya. Berarti 9 kilometer 9 kilometer per liter ya. Oke. Berarti price-nya 9 kali 30. 9 kali bentar. The amount spent on the petrol consumed was $30. $30 ini untuk ini ya. Iya. Oke. 225 km per 25 itu dia 30 dolar. Berapa? Iya, benar. Jadi 30 dikali 9 hasilnya 270. 200. Bentar ya. Salah miss. Iya kan, salah ya. Dia kenapa jadi lebih mahal padahal ini 30 dolar Oh iya. segini kan. 30 bagi 9. 30 bagi 9 hasilnya 3,3333333. ya. Kita jadiin dua angka di belakang koma aja cukup, berarti jadi 3,33 gini ya dolar itu. Iya. Ya, ini tadi caranya 30 dibagi 9. Oke. Itu sudah. Berarti nah, ini boleh lanjut dulu bentar sama Satya, nanti aku cek lagi. Kalau Sila sudah 35 kali 60. 20
Oke, 2100 meter per menit. Oke, berarti 1 menitnya nanti dia nyampe 2100. Oke. Nah, sekarang ini yang kayak tadi lagi, satuan jaraknya berubah, satuan waktunya juga berubah. Berarti kita lihat ini dari meter per kilometernya dulu. 2100 meter per 1 menit. Mau kita jadiin berapa kilometer per jam? Tadi dari meter ke kilometer kan naik 3 ya, dibagi 1000 kan? Naik 3 dibagi 1000 berarti 2100 dibagi 1000 per dari menit ke jam. Kalau 1 jamnya 60 menit, berarti 1 menitnya 1 per 60 jam. Oke, udah kayak gini, Sila tinggal kaliin. Berarti 2100 per 1000 dikali. Nah, ini kan pembagian pecahan, kita ubah ke perkalian. 1 per 60-nya dibalik jadi 60 per 1. Coret 00-nya, ini coret 2, bawah 2. Yang punya 60 coret 1, yang bawah kan masih ada 1 nih, coret. Tinggal 21 dikali 6 hasilnya. Apa? 21 dikali 6 126. 126. Oke, itu punyanya si kereta. Udah dicatat jawabannya? Oke, 10. Sudah. Dah. Oke, sekarang nah ini pesawat 900 km per jam. Kita mau jadiin ke meter per menit dulu. Ini lebih gampang karena dia dari kilometer per meter, jam per menit. 900 km per 1 jamnya itu akan sama dengan berapa meter per menit. Oke, dari kilometer ke meter, kilometer ke meter berarti kan dia turun 3 ya. Oke, kalau tadi kita dibagi karena ini turun berarti dia dikali 900 kali 1000. Nah, terus yang bawahnya dari jam ke menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Oke, kita selesain. 900 dikali 1000. Berarti kan 9 kali 1 9, tinggal kita nambahin nolnya ya. Nolnya ada 5. Nah, 900.000 bagi 60. Nah, ini yang kita harus selesain. Nolnya coret. Oke, biar kita nggak banyak kerjanya, kita hitungnya gini aja dulu. 90 dibagi 6. Kita cek bisa nggak 90 bagi 6. 90 bagi 6. 9 bagi 6 kan yang mendekati 1 ya. 1 kali 6, 6. Kurangi 9 kurang 6, 3. Terus nolnya turun 30. 30 bagi 6, 5. Oke, dapat tuh 90 bagi 6, 15. 15. Tadi kan yang kita bagi 90 nih. Sisa nolnya masih ada 3. Tuh 2, 3. Jawabannya 15. Oke. Seperti itu caranya. Oke. Nah, tinggal yang terakhir dari meter
per menit, kita mau ke meter per detik. Berarti kan kalau tadi nih ya, dari sini ke sini kali 60, sini ke sini kali 60. Berarti kalau meter per menit ke meter per detik dibagi 60. Berarti 15.000 dibagi 60. Coret sama sila nolnya. Tinggal 1.500 dibagi 6. Kita cek. 150 dulu dibagi 6. 15 bagi 6 yang mendekati 2 gitu kan. Karena 6 kali 2 12. Kurangi 15 kurang 12 itu 3. Nolnya turun. 30 bagi 6 5. Sehingga tadi kan yang kita bagi itu baru 150. Ini masih ada 1 0, jadi jawaban kita 250. Gitu. Oke, ini boleh catat dulu sama sila jawabannya. Sudah. Sudah, ada yang mau tanya dulu, Syua? Sudah. Enggak, oke. Buat Satya tadi yang nomor 5-nya sudah atau belum? Ya, A-nya 87,5. Yang A-nya 87,5. 525 bagi 6. Iya, betul. Terus yang B-nya bisa, kalau satuannya kubik berarti Volume. volume. Karena kan pangkat 3 berarti kita bekerja di 3 dimensi. Berarti ini ngomongin volume. Kita cari dulu volumenya si kubusnya yang rusuknya adalah 5 cm. Berarti kan 5 kali 5 kali 125. iya 125 cm kubik, ya kan? Iya. Ini kan each side. Oke. Nah, ini massnya itu ini dikali sama 6 dulu ya. Jadi berapa ini? 125 kali 6. 750. 750. Nah, there are 6 identical cubes each of side. Their total mass. Oke, total massnya berarti iya benar. Untuk 750 cm kubik berarti kan total massnya 525 gini kan? Iya. Berarti berapa kalau misalnya kan 750 itu massnya adalah 525 gram. Berarti untuk 1 cm kubiknya caranya 525 bagi 750. oke, hasilnya 0,7. 0,7. Iya. Oke, 0,7 gram untuk 1 cm kubik. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Enggak. Enggak, oke. Berarti hari ini belajarnya cukup sampai sini dulu untuk Satya dan Sila. Oh ya, ini tadi feedback formnya aku drop di chat. Poinnya 30. Mm-mm. Ini aku udah isi 2 kali ya. Oke, thank you. Oke, sampai ketemu lagi Satya dan Sila. Dadah. Kasih ya. Dah.